Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima 26 peserta dan para pendamping dari Asia Disaster Preparedness dan Wagering Center for Development Innovation di Geraha BNPB Jakarta 6 Maret 2023. Para peserta disambut oleh Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Dr. Riswandi. Kemudian menerima materi terkait strategi BNPB dalam penanggulangan bencana, pendataan di lapangan, serta mekanisme operasi tanggap darurat ketika terjadi bencana. Dalam kunjungan ini, para peserta juga berkesempatan mengunjungi diorama edukasi bencana dan melihat berbagai miniatur serta mencoba langsung berbagai fasilitas diorama di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Melalui kunjungan ini, para peserta dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara Indonesia yang dikenal sebagai laboratorium bencana dalam menanggulangi berbagai jenis bencana, mulai dari bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi, serta langkah-langkah mitigasinya. Berita selanjutnya. BNPB melalui Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi mengadakan rapat pembahasan Jukla Kaji Cepat Perkembangan secara luring yang dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Maret 2023. Keberhasilan dalam penanganan darurat bencana tergantung dengan ketersediaan informasi yang dapat dijadikan masukan dalam menentukan tindakan lebih lanjut selama status keadaan darurat bencana diberlakukan. Ketersediaan informasi ini terkait dengan evaluasi dari segi faktor ancaman bencana dan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana akan membantu Komandan Posko di dalam pengambilan keputusan langkah lebih lanjut terhadap penanganan darurat bencana. Rapat pembahasan Juklak Kaji Cepat Perkembangan ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari Direktorat Lingkup Kedeputian Penanganan Darurat, Pusdalop BNPB, Biro Hukum, Kemensos, UN-OCHA, dan IOM. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan pengkajian awal pada keadaan darurat bencana nomor 3 tahun 2023 mencakup pelaksanaan pengkajian cepat awal dan pengelolaan data dan informasi, maka dinilai perlu adanya prosedur kaji cepat perkembangan untuk menentukan berhenti atau berlanjutnya status keadaan darurat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam kunjungan lapangan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan tim gabungan yang mulai dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Suharyanto meminta agar hal ini diprioritaskan hingga batas yang ditentukan pada masa tanggap darurat. Suharyanto memastikan bahwa personil tim Satgas Gabungan akan ditambah, mengingat medan cakupan yang terdampak tanah longsor cukup luas dan memerlukan lebih banyak lagi anggota. Di samping itu, BNPB dan Basarnas serta Brimob juga akan mengupayakan anjing pelacak agar proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi dapat lebih maksimal. Kendala utama dalam proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi berasal dari faktor cuaca. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, kondisi cuaca di Pulau Serasan selalu turun hujan hampir sepanjang hari, dengan intensitas ringan hingga tinggi. Melihat kondisi lapangan seperti demikian, Suharyanto bersama Gubernur Kepulauan Riau telah sepakat akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BRIN, BMKG, dan TNI untuk kemungkinan melakukan teknologi modifikasi cuaca. Kepala BNPB menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu operasi tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan korban tanah longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penyerahan bantuan DSP itu diserahkan secara simbolis dari Kepala BNPB kepada Gubernur Kepulauan Riau dan langsung diberikan kepada Bupati Natuna. Selain itu,
Sebagai bentuk dukungan percepatan penanganan darurat tanah longsor, BNPB telah menyalurkan logistik dan peralatan yang meliputi 4 buah tenda pengungsian, 100 buah tenda keluarga, 500 lembar selimut, 500 lembar matras, 15 unit genset listrik, 1.500 paket makanan, 1.500 paket rendang, 200 unit velvet, dan 100 buah lampu garam. Menurut laporan Pusat Pengendalian Operasi BNPB, hingga Rabu 8 Maret, korban meninggal yang berhasil teridentifikasi sebanyak 12 orang. Sementara itu, 43 orang lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Akibat kejadian ini, tercatat sebanyak 1.216 jiwa mengungsi yang tersebar di 4 titik, yaitu di Pos Lintas Batas Negara, Puskesmas, Pelimpa, dan Masjid Al-Furqon, serta di SMA 1 Serasan. Sementara itu, warga yang mengungsi mendapat pelayanan kesehatan dari petugas Puskesmas Serasan di ruang kelas SMA Negeri 1 Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Peringatan Dini memberikan pembekalan fasilitator sistem peringatan dini bencana sebagai langkah penguatan respon masyarakat dalam peringatan dini ancaman erupsi gunung api dekat laut. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 9 Maret di Tangerang tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional tahun anggaran 2023. Pada kesempatan ini, pembekalan fasilitator lebih memfokuskan pada kearifan lokal masyarakat daerah dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda. Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya, mengatakan, kunci keberhasilan peringatan dini bertumpu pada kapasitas masyarakat. Sementara, fasilitator menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan sistem pemerintahan. Dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang baik tentang peringatan dini. Pembekalan diawali dengan survei lapangan ke beberapa desa di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Sasaran intervensi kegiatan berada di masyarakat desa tersebut, yang dalam penguatannya akan didampingi oleh fasilitator daerah. Fasilitator daerah terdiri dari personil perwakilan BPBD Kabupaten, mitra lokal, dan masyarakat. Sebelum melakukan pendampingan, fasilitator daerah akan dibekali materi terkait sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat melalui pembekalan daring dan luring yang telah dilakukan sebelumnya. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Ade Irmawan, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam Tangguh.